Moderator sama notulen Ibu dari kelompok lain atau kelompok 2? Kelompok 2. Oh. PPT-nya silakan bisa di-share. Saya menunggu kalian ya. Jadi kalau misalnya kaliannya terlambat, nanti kita semuanya juga terlambat ini kegiatannya. Jadi kalau saya akan kasih rundown acaranya ya, di jam 7:30 sampai jam 8:10 moderator kelompok 2 bisa perhatikan presentasi dan diskusi sampai jam 8:10. Nanti setelah itu kita ada kegiatan lain gitu ya. Jadi moderator dan notulen sudah siap. PPT-nya sudah dibagikan. Sambil menunggu, jadi jam 8:10 sampai jam 8:10 sampai jam 8:20 itu ada angket yang nanti bakal saya kasih tahu. Saya sudah share ke kalian di grup WhatsApp itu ya. Kemudian setelah itu di 20 menit setelahnya saya akan nambahin materi, lalu kita presensi, lalu kita akan mengerjakan mind map sampai jam 9:10 gitu. Jadi kalau kita terlambat, maka nanti semuanya bakal terlambat. Dan saya akan masuk langsung di kelas D di jam 9:10 gitu. Silakan moderator dan notulen. Sudah ada? Sudah, Bu. Oke. Moderatornya siapa? Saya, Bu, Chandra. Chandra. Kemudian notulennya siapa? Saya Ibu Nur Hidayah Maharani. Nur Hidayah. Oke. Jika sudah mulai, mungkin ini bisa kita ini saja mulai saja presentasi dan diskusinya. Waktu dan media saya persilakan kepada moderator. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi saya di sini, jadi perkenalkan nama saya Chandra dengan nakira NIM 012. Jadi saya di sini berperan sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan materinya yang berjudul karakteristik media pembelajaran pada abad 21. Oke, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih untuk moderator. Jadi di sini kami dari kelompok 1 dengan judul yaitu karakteristik media pembelajaran abad 21. Next. Nah, kami di sini ada 4 orang yang dimana ada Cahyati, tapi di sini Cahyati berhalangan buat hadir karena dia sedang sakit, dirawat di rumah sakit, dan ada Wastia Talo, Sarma Ayu, saya sendiri, dan juga Tiara. Next. Nah, jadi di sini menjelaskan karakteristik media pembelajaran abad 21. Nah, jadi pembelajaran abad 21 itu dituntut berbasis teknologi untuk menyeimbangkan tuntutan zaman era milenia. Nah, dengan tujuan nantinya peserta didik terbiasa dengan kecakapan hidup abad 21. Jadi pembelajaran di abad 21 ini harus dapat mempersiapkan generasi manusia Indonesia menyongsong kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pembelajaran abad 21 ini sebenarnya adalah implikasi dari perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Jadi guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. Jadi saat ini perkembangan digital sudah demikian maju ya. Jadi guru itu bukan satu-satunya lagi sumber informasi untuk belajar. Oleh karena itu
guru harus bisa menjadi fasilitator dan motivator bagi muridnya untuk mencari dan memanfaatkan sumber belajar melalui kemajuan digital. Jadi hal ini sekaligus sebagai inspirator untuk murid-muridnya agar lebih giat belajar dan menemukan sumber informasi melalui teknologi yang berkembang. Next. Nah, jadi pembelajaran abad ke-21 itu menekankan penggunaan keterampilan skill 4C, yang dimana di sekolah formal itu pembelajaran sudah dituntut untuk menerapkan kemampuan 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Yang dimana critical thinking itu berpikir kritis, atau kemampuan siswa dalam berpikir kritis berupa bernalar, mengungkapkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Jadi siswa itu mampu menganalisis penyebab pencemaran kayak lingkungan di sekitarnya, mungkin lalu menawarkan solusi berdasarkan data dan fakta. Jadi bukan hanya pendapat pribadinya saja. Nah, kemudian ada communication, yaitu komunikasi. Nah, ini bentuk nyata keberhasilan pendidikan dengan adanya komunikasi yang baik dari para pelaku pendidikan demi peningkatan kualitas pendidikan. Jadi kalau dari saya sendiri mungkin kayak peserta didik itu bisa menyampaikan ide dan pendapat dengan jelas, baik secara lisan maupun tulisan, dan juga mampu berinteraksi dengan orang lain secara positif. Nah, kemudian ada collaboration atau kolaborasi. Jadi kayak contohnya seperti kita ini dibentuk kelompok untuk membuat suatu proyek di mana setiap kelompok itu ada tugasnya masing-masing dan harus dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ada creativity atau kreativitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kreativitas peserta didik perlu diasah setiap hari agar menghasilkan terobosan atau inovasi baru bagi dunia pendidikan. Jadi kita itu kayak membuat media pembelajaran dari kayak bahan bekas atau menciptakan video edukasi yang menarik untuk menjelaskan materi pelajaran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang dimana menjelaskan media pembelajaran. Jadi, alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dari pendidik ke peserta didik. Nah, yang dimana berfungsi untuk memudahkan pemahaman konsep pembelajaran, meningkatkan minat dan motivasi belajar, serta membuat proses belajar lebih efektif dan efisien. Jadi, media pembelajaran berperan sebagai perantara yang membantu siswa memahami materi dengan baik dan mampu menyederhanakan konsep kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Nah, sumbernya ini terkait sumber dasar dari pengertian ini, yaitu berdasarkan definisi dari ahli pendidikan dan standar kurikulum yang berlaku. Selanjutnya itu ada jenis media pembelajaran menurut Dwi dan Sunyasi 2021, di mana media pembelajaran itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada yang pertama itu ada media auditif atau audio, di mana media ini yang hanya mengandalkan suara. Contohnya itu seperti radio pendidikan, podcast edukasi, rekaman narasi. Nah, di mana media ini cocok untuk melatih kemampuan mendengar dan memahami informasi secara lisan. Yang kedua itu ada media visual, di mana media visual ini yaitu media yang menggunakan gambar atau tampilan visual. Media ini membantu siswa memahami materi melalui penglihatan, misalnya gambar, grafik, atau ilustrasi. Dan yang terakhir itu ada media audiovisual, di mana media yang menggabungkan suara dan gambar secara bersamaan. Contohnya, media presentasi, film dokumenter, animasi 2D. Jadi jenis ini sangat efektif karena melibatkan lebih dari satu indera sehingga pembelajaran jadi lebih menarik dan mudah dipahami. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya serahkan ke rekan saya. Baik, materi selanjutnya masih mengenai jenis media pembelajaran menurut Dewi dan Sunyasi 2021, yaitu
itu ada media multimedia, di mana media ini merupakan gabungan dari berbagai elemen seperti suara, gambar, teks, dan interaktif. Contohnya adalah aplikasi pembelajaran interaktif, teks penjelasan, dan suara narasi seperti game edukatif dengan kuis interaktif, modul pembelajaran digital dengan video gambar, dan lain-lain. Kemudian media 3 dimensi. Jadi media ini menampilkan objek atau gambar dengan efek dimensi 3 arah, bisa berupa visual saja atau digabungkan dengan video. Contohnya model 3 dimensi bagian dalam mesin mobil, simulasi 3 dimensi fotosintesis, model 3 dimensi tubuh manusia, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh penerapan media pembelajaran abad 21 di sekolah. Yang pertama ini ada proyek aplikasi pengelolaan sampah sekolah. Jadi dia ini media audio visual dinamis. Contohnya video dokumentasi kondisi sampah di sekolah. Siswa dapat melihat langsung kondisi sampah di sekolah, lalu merekamnya dalam bentuk video. Setelah itu mereka dapat berdiskusi untuk mencari solusi, misalnya membuat ide aplikasi sederhana untuk mengelola sampah. Kegiatan ini dapat melatih siswa bekerja sama, berpikir mencari solusi, dan peduli mengenai lingkungannya. Kemudian yang kedua itu ada proyek simulasi bencana alam. Dia ini menggunakan media 3 dimensi atau VR. Simulasi ini struktur lempengan bumi dengan handset VR. Dengan cara ini, siswa bisa melihat bagaimana bencana terjadi seperti di dunia nyata. Belajar jadi lebih seru dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga itu proyek konten edukasi flora lokal. Dia ini menggunakan media audio visual, contohnya video dokumentasi tanaman langka difilmkan dengan smartphone. Jadi siswa dapat mencari informasi tentang tanaman langka di sekitarnya, lalu merekamnya menggunakan smartphone. Setelah itu mereka dapat menjelaskan hasil temuan mereka lewat video. Kegiatan ini dapat melatih keberanian berbicara dan menambah pengetahuan tentang tanaman lokal. Kemudian yang keempat itu ada proyek game edukatif matematika. Dia ini menggunakan media multimedia. Contohnya itu game dengan animasi, suara, dan kuis interaktif. Dengan cara ini belajar matematika terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kemudian yang terakhir ini ada proyek minuman sehat dari buah lokal. Dia menggunakan media pengalaman langsung. Contohnya itu membuat minuman secara praktis di sekolah. Dengan kegiatan ini, siswa dapat belajar tentang kesehatan, kerjasama, dan cara membuat produk sederhana. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Jadi itulah pemaparan materi dari kelompok 1. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Jadi berhubung kita presentasi cuman sampai Ibu bilang tadi cuman sampai jam 8:10, jadi untuk sesi ini saya buka satu sesi saja. Oke, kepada teman-teman ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Siapa Nur Hidayah Maharani? Iya. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, moderator. Jadi berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri, di sini saya memiliki satu pertanyaan, yaitu apakah ada resiko di mana pemahaman mahasiswa ini menjadi kurang mendalam akibat ketergantungan pada media pembelajaran yang disediakan secara lengkap ini. Contohnya tadi seperti yang disebutkan oleh pemateri, yaitu salah satunya yaitu video 3 dimensi. Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. 2 orang lagi, ada yang mau bertanya?
Masih ada yang mau bertanya? Atau cuma Maharani saja? Izin bertanya moderator. Oke, baik. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Naila Darwis. Di sini pertanyaan saya, dari contoh penerapan yang diberikan tadi, media mana yang paling efektif untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda, misalnya visual, auditori, dan kinestetik, mana yang lebih bagus? Mungkin itu saja. Apakah pertanyaan saya jelas? Iya, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Satu orang lagi ada yang mau bertanya? Izin moderator. Iya, silakan. Oke, baik. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1. Jadi pertanyaan saya, bagaimana peran guru dalam mengatasi keterbatasan teknologi saat menerapkan media pembelajaran abad ke-21? Oke, mungkin itu saja pertanyaan saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Rahma. Oke, jadi pertanyaan sudah pas 3. Langsung saja saya kembalikan kepada kelompok pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana kelompok pemateri? Sudah bisa menjawab? Waktu guys. Izin menjawab moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaannya dari Nur Hidayah Maharani, yang dimana pertanyaannya itu, apakah ada resiko pemahaman mahasiswa menjadi kurang mendalam akibat ketergantungan pada media pembelajaran yang telah disediakan secara menyeluruh. Jadi jawabannya itu iya, resiko itu pasti ada. Ini juga pasti sering dibahas di kajian-kajian pendidikan, tapi bukan berarti media pembelajaran itu buruk. Jadi kenapa bisa jadi kurang mendalam? Karena jika mahasiswa itu kayak terlalu bergantung pada media yang sudah serba jadi, kayak slide lengkap, video penjelasan final, rangkuman instan, itu bisa muncul dampak seperti berpikir pasif, kayak mahasiswa itu cenderung hanya menerima informasi, bukan hanya mengelola, mempertanyakan, atau mengaitkan dengan konsep lain. Nah, jadi ketergantungan berlebihan pada media pembelajaran yang disediakan secara menyeluruh kayak berpotensi menurunkan kedalaman pemahaman mahasiswa, terutama jika tidak diimbangi dengan aktivitas pembelajaran yang menuntut keterlibatan aktif dan berpikir kritis. Mungkin itu jawaban dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Jadi mengingat waktu kita tinggal beberapa menit, langsung saja saya kembalikan kepada tidak saya kembalikan lagi kepada teman-teman untuk menambahkan, langsung saja saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana, sudah dapat menerima jawaban dari pemateri atau sudah dapat dimengerti?
penanya. Oke, baik. Terima Silakan. kasih atas kesempatannya moderator. Jadi, di sini yang dapat saya simpulkan bahwa media pembelajaran yang disediakan itu secara menyeluruh dapat berisiko, di mana membuat pemahaman mahasiswa menjadi kurang mendalam jika hanya dikonsumsi tanpa proses berpikir aktif. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya kembalikan lagi kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Izin menjawab moderator. Ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Naila Darwis yang dimana tadi pertanyaannya itu dari contoh penerapan yang diberikan, media mana yang paling efektif untuk siswa dengan gaya belajar berbeda, seperti visual, auditori, dan kinestik. Jadi media yang paling efektif untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda itu bisa dilihat dari kecocokan media dengan cara siswa menerima dan mengelola informasi. Nah, seperti gaya belajar visual, di mana dia ini media yang paling efektif adalah media visual seperti gambar, diagram, bagan, infografis, slide PowerPoint, dan video pembelajaran. Nah, siswa visual lebih mudah memahami materi ketika informasi disajikan dalam bentuk tampilan yang jelas dan terstruktur karena mereka itu mengandalkan penglihatan untuk menangkap konsep. Sedangkan gaya belajar auditori itu, media yang paling efektif adalah media audio atau audiovisual seperti penjelasan lisan guru, rekaman suara, podcast pembelajaran, dan video dengan narasi. Nah, siswa auditori lebih mudah memahami materi dengan cara mendengarkan penjelasan dan diskusi. Yang terakhir itu ada gaya belajar kinetik, dan di mana media yang paling efektif adalah media berbasis aktivitas seperti praktikum, demonstrasi, simulasi, model, permainan edukatif, dan pembelajaran berbasis proyek. Siswa kinestetik belajar paling baik ketika terlibat langsung, bergerak, dan mempraktikkan materi yang dipelajari. Jadi tidak ada satu media yang paling efektif untuk semua siswa. Media pembelajaran akan paling efektif jika dikombinasikan. Misalnya audiovisual disertai diskusi dan praktik, sehingga dapat mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestik secara bersamaan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Kayaknya masih ada waktu sedikit. Jadi saya kembalikan dulu kepada teman-teman. Ada yang mau menambahkan? Bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Oke, baik. Karena tidak ada, jadi langsung saja saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana? Sudah dapat menerima jawaban dari pemateri? Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Nah, dapat saya simpulkan di sini bahwa game edukatif interaktif ini merupakan pilihan paling efektif karena secara alami ini menggabungkan elemen visual seperti animasi, auditori seperti suara dan musik, dan interaktivitas seperti gerak dan sentuh yang dapat melayani ketiga gaya belajar sekaligus dalam satu pengalaman belajar yang kohesif. Nah, media ini memungkinkan siswa itu belajar dengan cara yang sesuai dengan preferensi mereka tanpa perlu berganti-ganti alat. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kepada kelompok pemateri, silakan menjawab pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Rahma, yaitu pertanyaannya, bagaimana peran guru dalam mengatasi keterbatasan teknologi saat menerapkan media pembelajaran abad ke-21? Jadi guru ini sangat berperan penting dalam pembelajaran abad ke-21. Jadi kalau fasilitas teknologi
di sekolah ini masih terbatas, guru tidak harus selalu menggunakan alat yang canggih. Guru juga bisa memanfaatkan alat yang tersedia seperti papan tulis, buku, atau gambar cetak. Yang terpenting bukanlah teknologinya, tetapi cara belajar siswa yang aktif, mau berpikir kritis, berdiskusi, dan bekerja sama. Guru juga perlu kreatif dalam mencari solusi. Misalnya, jika internetnya terbatas, guru bisa mengunduh materi atau video terlebih dahulu untuk diputar secara offline. Nah, jika jumlah perangkatnya sedikit, siswa bisa dibagi dalam kelompok agar dapat belajar bersama. Selain itu, guru juga tetap bisa melatih keterampilan berpikir kritis, kerjasama, kreativitas, dan komunikasi melalui diskusi, tanya jawab, dan proyek sederhana. Jadi, walaupun teknologi terbatas, pembelajaran abad ke-21 tetap bisa berjalan dengan baik jika guru mampu menyesuaikan dan berinovasi. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau masih ada waktu sedikit, saya kembalikan lagi kepada, sebelum saya kembalikan kepada penanya, saya kembalikan dulu kepada forum. Bagaimana, ada yang mau menambahkan? Izin moderator. Oke, baik, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya sedikit menambahkan jawaban pertanyaan dari saudari Rahma, di mana tadi pertanyaannya itu bagaimana peran guru dalam mengatasi keterbatasan teknologi saat menerapkan media pembelajaran abad ke-21. Jadi meskipun fasilitas teknologi belum memadai, guru ini tetap menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembelajaran abad ke-21. Nah, dengan kreativitas dan kemampuan beradaptasi, guru ini dapat mengubah keterbatasan menjadi peluang untuk mengajak siswa belajar secara aktif. Nah, guru ini juga bisa menggunakan cara-cara sederhana seperti berdiskusi, kerja kelompok, dan pemecahan masalah. Nah, jadi agar siswa ini tetap terlibat dalam proses belajar. Nah, selain itu, guru ini juga perlu memahami kondisi siswa dan lingkungan sekolah supaya pembelajaran ini tidak memberatkan. Jadi, keberhasilan pembelajaran ini tidak ditentukan oleh lengkap atau tidaknya teknologi, tetapi oleh cara guru yang membimbing dan menciptakan suasana belajar yang bermakna dan nyaman. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Jadi, karena sudah terjawab semua pertanyaan, jadi berakhirlah diskusi kita pada pagi hari ini. Karena cuma satu sesi saja, mengingat waktu, jadi yang dapat saya simpulkan bahwa penerapan media pembelajaran abad 21 ini bukan sekedar tentang digitalisasi saja. Jadi melainkan dia ini tentang keseimbangan antara teknologi, kebutuhan individu siswa, serta peran strategi guru. Jadi di mana dapat kita simpulkan bahwa materi ini bahwa media yang efektif itu harus mengakomodasi keragaman gaya belajar, itu diantaranya visual, auditory, kinestetik. Jadi tanpa menciptakan ketergantungan yang mematikan daya kritis siswa, jadi dibalik kecanggihan alat yang digunakan, kreativitas guru juga tetap menjadi kunci utama untuk mengatasi keterbatasan teknologi serta memastikan bahwa media tersebut benar-benar memperdalam pengalaman. Jadi ini bukan hanya sekedar mempermudah secara mendapatkan informasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jadi langsung saja saya kembalikan kepada dosen pengampu mata kuliah ini. Terima kasih. Oke, sudah selesai untuk presentasi dan diskusinya. Tadi saya mau tanya, untuk Naila Balkis itu sebagai yang menambahkan atau yang bertanya? Yang menambahkan, Ibu. Jadi dia tadi itu keliru, Bu. Dia bilang tadi
ingin menambahkan pertanyaan, padahal harusnya ingin menambahkan jawaban dari pemateri. Berarti tadi belum dibalikin ke Rahma ya untuk kasih kesimpulan. Oh iya Ibu, sorry. Langsung. Iya. Nah, Rahma, silakan ke Oke. Rahma dulu. Oke, baik. Silakan kepada penanya. Langsung saja saya kembalikan untuk menyimpulkan. Maaf, Rahma. Oke, baik. Di sini saya yang dapat saya simpulkan bahwa guru itu punya peran penting dalam mengatasi keterbatasan teknologi, yaitu guru itu harus kreativitas dan dapat menyesuaikan cara mengajarnya. Nah, jika di sekolah itu teknologi di sekolah itu terbatas, guru bisa menggunakan media yang sederhana seperti yang tadi dinyatakan oleh pemateri kayak buku, papan tulis, media seperti video, gambar, atau alat yang mudah digunakan. Nah, guru juga itu dapat mengajak siswa untuk tetap aktif belajar dan bekerja sama, seperti membuat kelompok, diskusi, sehingga pembelajaran itu tetap menyenangkan dan tujuan belajar tetap tercapai meskipun fasilitas itu terbatas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya kembalikan lagi kepada dosen pengampu mata kuliah ini. Terima kasih. Maaf Ibu. Oke, terima kasih sudah presentasi dan diskusi, karena tadi saya menyimak gitu ya, jadi kalau kita fokus adik-adik, kita bisa tahu misalkan tadi ada yang kelupaan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya masih ada waktu 7 menit untuk kalian mengoptimalkan itu, ya. Jadi nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya sudah ada gambaran ya, bahwa kalau kita terlambat sedikit, kita akan itu tadi ya, keteteran waktunya. Tapi tadi terima kasih sudah gercep untuk untuk menghandle itu. Jadi untuk pekan-pekan depan silakan bisa di manage kembali dengan baik gitu ya. Nah, di sini sudah ada kelihatan yang saya tulis di sini. Jadi ini adalah rundown kegiatan kita ya. Dan yang aktif di sini sudah kelihatan juga ya. Jadi nanti yang lainnya silakan ya menyesuaikan untuk pekan-pekan depan. Nah, saya mau ke angket dulu ya adik-adik. Jadi di sini kemarin atau 2 hari yang lalu itu saya diminta ya untuk menyampaikan pesan gitu. Jadi ini angket bukan dari saya ya, atau ini bukan berhubungan dengan mata kuliah ini sebenarnya. Jadi makanya saya juga menyesuaikan kegiatan kita. Jadi harusnya saya menambahkan sekitar 30 menit gara-gara ada angket ini. Jadi saya harus informasikan ini ke kalian. Ini dari Ibu Gamar gitu ya. Jadi angket ini dari Ibu Gamar dan ini adalah penelitian beliau, sehingga saya diminta untuk menginformasikan ke kalian. Jadi di sini adik-adik tolong bisa nanti mengisi ya angket ini, filenya sudah saya kasih ke grup WhatsApp. Jadi nanti ketua kelas Harma bisa nanti kumpulkan semua file-file jawaban dari teman-temannya. Nanti bisa dijawab di sini di di file itu, silakan nanti masing-masing isi. Nah, setelah itu dikumpulkan, dibuat dalam bentuk WinRAR atau WinZip gitu ya. Terus nanti bisa dikirim ke grup WhatsApp, nanti biar saya bisa serahkan ke Ibu Gamar. Jadi ini juga saya lakukan di mata kuliah desain juga hari kemarin itu di kelas B. Jadi mungkin nanti bisa
paling lambat jam 4 sore gitu ya. Silakan bisa dikumpulkan biar nanti saya bisa share ke Ibu gambarnya. Nah, ini saya mau kasih tahu apa saja sih angket di dalamnya. Di sini kalian isi identitas kalian ya. Ini contoh aja ya. Ini saya ketika misalkan disuruh ngisi ya. Jadi ini diisi dan tenang aja adik-adik, untuk identitasnya itu dirahasiakan sebenarnya. Cuman kalau untuk kelengkapan kelengkapan angketnya itu tetap kita tulis di sini gitu ya. Jadi ini silakan ditulis, tapi tenang aja tadi kerahasiaannya bisa dijamin lah gitu. Jadi kalian tidak akan misalkan ditandain kalau mengisi mengisi pernyataan-pernyataan angket ini yang mungkin tidak sesuai atau bagaimana gitu. Jadi yang penting kalian mengisinya sesuai dengan diri kalian sendiri aja gitu ya. Nah, kemudian sebelum mengisi silakan siapa tahu mau dibaca dulu petunjuknya ya. Ini kemudian nanti dijawab sesuai dengan keyakinan kalian atau persepsi kalian aja gitu ya. Jadi ini pernyataannya bukan soal ya atau tes gitu ya, tes pengetahuan bukan, tapi tes tentang diri kalian sendiri. Nah, ini angket tentang growth mindset atau pemikiran yang kita bisa terus-menerus bertumbuh gitu ya. Nah, misalkan saja kalau kalian sudah membaca petunjuknya, silakan bisa diisi. Nanti ini kalian centang sesuai dengan apa yang kalian rasakan atau persepsi kalian tentang growth mindset gitu ya, dari membaca pernyataan demi pernyataan. Kalian bisa copy simbol ini gitu ya. Kemudian nanti tinggal disesuaikan dengan jawaban kalian. Misalkan ya, untuk nomor 1, kemampuan Anda adalah sesuatu yang sangat mendasar yang tidak banyak dapat Anda ubah lagi. Kalau kamu setuju dengan pernyataan ini, maka berarti tinggal diisi sangat setuju gitu ya. Tapi kalau misalnya sesuai dengan yang mana gitu ya, yang mau kalian isi. Begitu sampai kalian selesai di pernyataan ke-20 gitu ya, diisi semua. Setelah itu nanti yang bagian A udah kelar, bagian B ini kalian disuruh menghitung sendiri gitu ya. Jadi yang sudah kalian isi itu nanti kalian sesuaikan dengan yang bagian B. Misalkan ini kan dia ada 20 pernyataan ya, 20 pernyataan itu nanti kalian tulis gitu ya, berapa skornya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada skornya gitu ya, ada 0, 1, 2, dan 3. Ini jangan dihapus, tapi boleh dilingkarin ataupun mungkin di bold atau ditebalkan seperti saya ini gitu ya. Dan ini kita sesuaikan dengan apa yang kita isi. Misalkan nomor 1 tadi saya itu menjawab sangat tidak setuju gitu ya. Maka nanti kalian lingkari atau bold atau tebalkan gitu ya, skor yang sesuai itu. Jadi di sini saya tebalkan yang 3 gitu kan. Karena saya tadi nomor 1 menjawab STS, sangat tidak setuju. Begitu juga nomor 2 sampai seterusnya, sampai nomor 20. Nah, setelah itu kalian totalkan, di sini ada total. Jadi tadi gunanya melingkari atau membold itu atau menebalkan itu adalah untuk kalian bisa menghitung gitu, berapa sih yang sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Misalkan ketika saya sudah selesai di pernyataan 20, maka ditotalkan, saya tinggal menghitung aja kolom sesuai kolom ini gitu ya. Jadi saya dapat 24 untuk sangat setuju, S-nya 0, TS-nya 1, dan sangat tidak setujunya itu 24. Sehingga nanti ketika ditotalkan lagi semuanya menjadi 49 gitu. Kalau sudah kelar, maka silakan nanti bisa dikumpulkan sama Sarma, terus nanti Sarma bisa bikinkan WinRAR atau WinZip-nya kayak gitu ya. Jadi saya tunggu sampai jam 4 sore karena kalian habis ini ada mata kuliah juga gitu ya. Tapi masih ada jeda di situ, silakan nanti dipakai waktunya dengan baik. Itu untuk info dari angket, mohon diisi ya. Jadi minta tolong karena saya diberikan amanah di situ begitu. Oke, itu untuk angketnya. Jadi kalaupun ada yang mau ditanyakan nanti silakan bisa di grup WhatsApp aja. Siapa tahu ada yang bingung dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, saya langsung saja ke nambahin dulu ya materi hari ini. Jadi adik-adik, nanti goal kita adalah untuk mengerjakan mind map. Jadi saya kasih contoh ya, ini
karena kalian itu kelas kedua, jadi kalian ada contoh nih yang mungkin bisa jadikan patokan seperti ini contohnya. Jadi ini sudah dikerjakan di kelas B dan mereka sudah dapat skornya. Jadi ketika nanti di jam 9.10 harapannya kalian sudah upload di Google Drive nanti. Setelah itu nanti setelah selesai kalian bisa keluar dari Google Meet dan saya mungkin jam berapa ya baru saya bisa periksa karena saya habis ini ada kelas lagi gitu berturut-turut. Jadi mungkin malam gitu ya saya akan periksa. Tapi nanti seperti ini. Jadi kalian ketika kalian ngerjain, kalian sudah upload, maka saya sudah bisa periksa gitu ya, kemudian nanti ada skornya di sini. Gitu. Jadi hari ini sudah ada nilai dari saya untuk kalian kalau kalian mengerjakan. Gitu ya. Baik untuk tugas mind map ini dan juga untuk keaktifan. Gitu. Begini contohnya. Saya sudah kasih lihat lagi. Ini ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi setiap pertemuan saya sudah kasih nilai. Kalau yang nggak ada ya berarti kosong gitu ya. Kalau untuk aktifan nanti bakal direkap. Jadi yang belum aktif mungkin untuk pertemuan ini bisa nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya disesuaikan gitu ya. Oke, kita masuk ke sini. Jadi untuk materi hari ini adalah terkait skill pembelajaran abad 21 dan media pembelajaran ya. Jadi tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh oleh pemakalah, oleh presenter bahwa apa saja sih skill-skill abad 21 itu gitu ya. Nah, di sini sudah ada coretan, nanti saya akan share juga di Google Drive, nanti bisa dibaca lagi gitu ya. Dan rekaman ini juga bakal saya upload kembali seperti itu. Nah, di sini adik-adik kalau kita lihat kalau saya fokuskan saja ke skill pembelajaran abad 21 walaupun tadi di presenter itu dia menjelaskan banyak sekali ya. Misalkan kayak karakteristik media pembelajaran abad 21, kemudian skillnya ada di sini. Nah, kalau saya lebih ke apa sih yang tema hari ini gitu ya. Tema hari ini adalah skill pembelajaran abad 21 dan media pembelajaran. Artinya kita harus mengetahui apa itu skill pembelajaran abad 21. Nah, kalau dari presenter, dia itu menggunakan contoh yang saya pakai di RPS, yaitu ada 4C. Nah, 4C ini kalian harus ketahui apa sih 4C itu ya. Jadi 4C itu tadi mungkin belum sempat dieksplor juga apa sih 4C itu. Jadi di sini C-nya ada 4, mulai dari kolaboratif gitu ya, kemudian ada communication, creative and innovation, dan critical thinking. Nah, dari sini ini sebenarnya panduan atau target atau tujuan gitu ya, pembelajaran itu dilaksanakan gitu. Jadi harapannya 4C ini bisa dimiliki oleh siswa ketika mereka melakukan pembelajaran di dalam kelas di sekolah gitu. Jadi 4 skill inilah yang jadi targetnya tadi gitu. Skill pembelajaran abad 21 itu apa? Jadi skill pembelajaran abad 21 adalah sebuah kemampuan gitu ya, atau keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa, oleh semua siswa, karena sekarang eranya era 2000-an, jadi masih berada di abad 21 gitu ya. Nah, masing-masing dari skill ini ada apa tadi? Ada 4 ini, kolaboratif, communication, kreatif, dan innovation, dan critical thinking. Nah, apa sih hubungannya antara skill pembelajaran abad 21 dengan media pembelajaran? Apa gitu? Karena itu tadi, bahwa media pembelajaran itu tidak bisa sekedar hanya dibuat tetapi tidak ada alasannya atau tujuannya apa gitu ya. Jadi kalau kita sebagai pengembang atau developer dalam membuat media pembelajaran, maka kita harus mengawali dari alasan kenapa media pembelajaran itu dikembangkan. Jadi bukan sekedar asal-asal aja gitu ya. Nah, media pembelajaran ini itu harus menyesuaikan dengan apa yang mau dicapai oleh guru, misalkan di kelasnya. Misalkan guru mau mengembangkan media pembelajaran di kelas, maka media pembelajaran tersebut harus punya targetnya atau punya tujuannya.
kenapa media itu mau dikembangkan. Kalau kita merujuk ke skill pembelajaran abad 21, maka tidak lain dan tidak bukan media pembelajaran tersebut harus selaras gitu ya, atau harus sesuai ini dengan 4C itu gitu. Apakah semuanya atau salah satunya atau salah duanya gitu ya. Jadi tergantung kondisi di dalam kelas itu seperti apa sih gitu yang dihadapi oleh guru ya. Nah, sebelum mungkin saya ke 4C ini, kita ke sini dulu, ke kotak sini dulu ya. Jadi media pembelajaran itu apa sih sebenarnya gitu ya. Media pembelajaran itu ada karakteristiknya, ada ciri-cirinya. Yang disebut sebagai media pembelajaran itu pasti punya karakter gitu ya, punya kekhasan gitu. Nah, ada definisi, ada ciri-ciri dan lain sebagainya. Ini nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Kemudian ke sini adik-adik bahwa media pembelajaran tadi kan harus sesuai dengan 4C ya. Dengan 4C ini ya, di mana media pembelajaran itu berisi materi dan konten atau isi pelajarannya dan juga komponen-komponen lain. Komponen lain ini mungkin saja bisa jadi ada unsur kayak misalkan visualnya harus menarik, atau kalau dia audio berarti audionya harus jelas dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah ada muatan materi gitu. Ada muatan isi yang nanti sebenarnya itu yang mau dijelaskan gitu ya melalui media pembelajaran itu gitu. Nah, kita ke 4C. 4C ini pertama kolaboratif. Tapi walaupun saya di sini menjelaskan tahapan pertamanya itu kolaboratif, ini bukan berupa tahapan sebenarnya, tapi ini berupa dimensi aja. Jadi kita bisa sebutkan, oh 4C bisa communication pertama atau critical thinking pertama gitu. Jadi ini bukan berupa proses ya, tapi berupa skill set yang mau nanti dimiliki oleh siswa gitu ya. Jadi kolaboratif ini itu apa? Kolaboratif ini adalah sebuah kemampuan yang meminta siswa itu agar berkelompok gitu ya. Jadi siswa-siswa itu berada dalam sebuah tim gitu ya atau kelompok, di mana harapannya ketika misalnya siswa itu dalam tim itu mereka bekerja sama gitu ya. Jadi mereka bagaimana bekerja sama dengan baik, artinya ketika ada tugas tim, maka mereka harus bisa membagi tugasnya dengan adil gitu ya. Kemudian C yang kedua ada communication atau komunikasi. Communication ini atau komunikasi ini artinya siswa itu ketika ingin menjelaskan sesuatu gitu ya, maka informasi yang dia mau jelaskan ke temannya gitu ya atau ke orang lain itu harus tersampaikan dengan jelas gitu. Jadi bukan sekedar hanya berbicara, tetapi make sure orang yang menerima informasi tersebut itu juga memahami. Jadinya ada dua arah antara informan atau siswa yang menjelaskan dengan yang menerima atau audiens gitu ya. Jadi ada timbal balik ya kayak gitu. Nah, ini skill yang mungkin saja kelihatannya sepele gitu ya. Melatih siswa untuk berkomunikasi, tetapi apakah komunikasinya efektif atau tidak gitu ya. Kemudian skill C yang ketiga itu ada kreatif gitu ya. Walaupun ada sumber-sumber juga yang menulis itu ada innovation juga. Jadi ada yang mungkin kreatif aja, tapi ada juga yang ditambahkan dengan innovation gitu. Nah, kreatif dan innovation kalau di sini artinya adalah menciptakan sesuatu yang berbeda atau yang belum ada sebelumnya. Baik itu ide ataupun produk atau karya gitu. Jadi siswa itu ya itu tadi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi bahwa bagaimana media pembelajaran itu tidak full materi atau penjelasan, tetapi siswanya nggak dilatih untuk berkreasi gitu ya, atau kreatif atau innovationnya tidak dilatih. Maka itu tadi media pembelajarannya harus disesuaikan dengan apa yang mau
dijadikan sebagai tujuan media pembelajaran itu dikembangkan gitu ya. Jadi dengan media pembelajaran harusnya sih 4C-nya itu juga bisa gitu dicapai gitu ya. Nah, untuk kalau kreatif and innovation ini ya kalau misalnya media pembelajaran itu dikembangkan, bagaimana caranya media pembelajaran itu membuat siswa itu berusaha gitu ya untuk melatih kreativitas mereka gitu atau inovasi mereka. Begitu ya. Kemudian yang terakhir critical thinking atau berpikir kritis ya. Jadi media pembelajaran itu juga harus disesuaikan gitu. Kalau misalkan guru itu menargetkan C yang mau dipakai itu adalah critical thinking ya sebelum mengembangkan media pembelajaran, maka harus disesuaikan juga critical thinking yang mau itu seperti apa gitu. Misalkan di sini kemampuan analitis siswa itu masih rendah gitu ya. Jadi kemampuan mereka itu untuk berpikir, bertanya gitu ya, kemudian mencari solusi dan lain sebagainya itu misalkan rendah gitu ya. Maka media pembelajaran itu harus disesuaikan agar nanti bisa melatih siswa untuk punya kemampuan analitis itu gitu. Begitu juga dengan kolaboratif dan communication tadi ya. Jadi media pembelajaran yang dikembangkan juga harus sesuai. Misalkan targetnya adalah kolaboratif. Sebelumnya kemampuan kolaborasi siswa itu misalnya rendah, banyak yang individualis gitu ya. Nah, dengan adanya media pembelajaran itu harapannya siswa-siswa itu yang dari individualis bisa bekerja sama atau punya kemampuan kolaboratif yang baik. Begitu juga dengan communication gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh kasus misalkan tadi gitu ya, alasan kita mau mengembangkan media pembelajaran adalah siswa-siswa di kelas tersebut dari observasi guru critical thinking-nya itu rendah gitu ya. Nah, CT-nya itu rendah, critical thinking-nya itu rendah. Maka solusinya adalah bagaimana caranya critical thinking-nya itu tinggi ya dengan mengembangkan pembelajaran yang menyesuaikan siswa tersebut gitu ya untuk nanti ada entah ada perintah, instruksi, kegiatan di dalam media pembelajaran itu sehingga nanti critical thinking-nya mulai terasah gitu ya. Nah, jadi ketika si guru itu sudah menetapkan solusinya, oh saya mau membuat media pembelajaran yang melatih critical thinking siswa, maka implementasinya atau apa yang mau dilakukan adalah mengembangkan media pembelajaran tersebut. Misalkan media pembelajaran tersebut berupa apa? Berupa games tadi, misalkan games itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ada instruksi yang membuat siswa itu kalau mau naik level gamesnya maka mereka harus bisa menyesuaikan misalkan dengan level sebelumnya, skor minimumnya berapa sih gitu ya. Sehingga di sini setelah mengimplementasikan media pembelajaran, before-nya itu critical thinking-nya rendah gitu ya. After-nya critical thinking-nya itu tinggi. Nah, dilihat dari mana? Dilihat dari ketika misalkan gurunya itu memberikan tes gitu ya ke siswa tersebut. Sebelum proses pembelajaran dilakukan atau sebelum media pembelajaran itu dipakai di proses pembelajaran tersebut, si guru itu memberikan tes ke siswa gitu ya. Kemudian skor yang didapatkan misalkan 70 gitu ya. Setelah proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media pembelajaran berupa games tadi, maka skor siswa atau post testnya itu didapatkan 80 gitu. Sehingga dari pre-test 70 dan post-test 80 didapatkan ada kenaikan skor ya di sini yaitu 10 gitu. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa media pembelajarannya itu bukan sekedar dikembangkan saja, tetapi efektif untuk meningkatkan critical thinking-nya. Nah, jadi ternyata media pembelajaran itu bukan sekedar dibuat aja, tetapi harus ada alasannya. Gitu, ya. Kemudian di sini tadi sedikit apa itu karakteristik dari media pembelajaran ya.
karakteristik media pembelajaran, kalau di sini saya jelaskan ke adik-adik bahwa kita perlu tahu dulu kedudukan dari media pembelajaran. Di sini kedudukan media pembelajaran, di sini media pembelajaran itu sebagai perantara, ya, perantara atau sebagai sesuatu yang apa namanya, delivery gitu ya, atau kayak pengantar informasi gitu ya. Nah, berarti harus ada seseorang yang punya informasinya atau sumbernya gitu ya. Di sini kita tuliskan sebagai INF atau informan, atau pengembang atau developer, atau kalau di sekolah berarti guru misalkan gitu ya. Nah, guru itu pasti punya tadi alasan atau tujuan kenapa sih mau membuat media pembelajaran gitu ya. Karena media pembelajaran ini tadi kedudukannya sebagai perantara gitu ya, di mana media pembelajaran ini nantinya akan dipakai oleh target di sini yaitu siswa gitu ya. Sehingga media pembelajaran ini kalau kita sudah tahu kedudukannya sebagai perantara, maka dia tidak bisa menggantikan sumbernya atau di sini informan aslinya, tetapi dia sebagai sesuatu yang memperlancar informasi itu bisa tersampaikan dengan jelas gitu ya. Bisa saja misalkan guru itu langsung menjelaskan gitu ya ke siswa tanpa media, bisa, tetapi apakah efektif atau lebih cepat ya atau tidak gitu ya, maka bisa mempertimbangkan adanya media pembelajaran itu gitu. Jadi harapannya media pembelajaran itu harus bisa memudahkan atau mempercepat pemahaman siswa gitu kalau guru itu mengembangkan atau membuat media pembelajaran dan bisa dipakai di kelas. Nah, di sini adik-adik ada istilah media belajar atau media ajar dan ada sumber belajar. Kadangkala istilah ini tuh ketika saya tanya ke mahasiswa tugas akhir ya, itu mereka nggak paham gitu. Mereka sering menyamakan media ajar dan sumber belajar. Nah, makanya saya kasih di sini di mata kuliah ini sehingga ketika nanti kalian mengambil tugas akhir yang itu mengembangkan media pembelajaran atau kalian menggunakan misalnya sumber belajar, itu ketika ditanya paham apa itu media ajar dan sumber belajar. Nah, kalau di sini ya, saya kasihkan contoh ya. Apa sih bedanya media pembelajaran dan sumber belajar? Kalau kita lihat lingkaran ini ya, yang saya bikin lingkaran ini, sumber belajar itu berada di lingkaran paling luar atau lingkaran paling luas, gitu ya. Sehingga kita udah tahu berarti sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang bisa mendukung pembelajaran siswa gitu. Nah, bisa orang atau guru tadi, atau bisa siapa, peneliti dan lain sebagainya, siapapun informan yang nanti akan bisa memberikan informasi ke siswa misalkan gitu. Bisa juga tempat di sini ya bisa sekolah, laboratorium, kebun binatang, kebun raya dan lain sebagainya. Sehingga sumber belajar itu bisa dikatakan sebagai segala sesuatu, artinya semua yang bisa mendukung gitu ya siswa itu belajar. Nah, tapi kalau media pembelajaran itu dia lingkaran yang ada di dalam sumber belajar, artinya media pembelajaran itu bisa jadi sumber belajar, tetapi sumber belajar itu ketika misalkan kita pakai sumber belajar, belum tentu dia media pembelajaran, gitu ya. Nah, contohnya di sini misalkan buku, gitu. Buku ini bisa sebagai media pembelajaran, tapi bisa jadi sumber belajar atau belum tentu, gitu ya. Seperti itu. Jadi bedanya sumber belajar itu dia umum, apapun gitu ya, tapi kalau media pembelajaran itu adalah sesuatu yang memperantarai ini tadi gitu ya. Nah, kedudukannya misalkan gini, jadi sumber belajar itu bisa dipakai oleh siswa gitu ya, misalkan di sekolah gitu ya, ya guru itu bisa sebagai sumber belajar siswa gitu. Nah, kalau misalkan kita tarik di sini, buku itu bisa nggak sih sebagai sumber belajar? Bisa. Tapi kalau ketika siswa itu belajar, tidak ada guru gitu, atau tidak ada yang informan aslinya misalkan.
maka satu-satunya sumber belajar gitu kan, atau yang bisa mendukung siswa belajar adalah buku. Misalkan ketika siswa itu belajar sendiri gitu kan di rumahnya, atau misalnya gurunya tidak bisa masuk misalnya ke kelas gitu kan, maka siswa belajarnya lewat sumber belajarnya buku gitu. Tetapi buku itu bisa jadi sebagai media pembelajaran misalkan ketika ada guru di situ atau ada informan asli yang sebagai sumber belajarnya gitu. Misalkan kalau di kelas tadi gitu ada guru, ada siswa gitu ya, dan kemudian ada buku sebagai media pembelajaran yang guru itu meminta siswa untuk belajar pakai buku, tapi ada gurunya di situ, gitu. Jadi agak tricky memang istilah sumber belajar dan media pembelajaran, gitu ya. Jadi buku ini bisa sebagai sumber belajar siswa ketika memang satu-satunya sebagai yang membantu siswa belajar, tapi buku ini bisa juga sebagai media pembelajaran kalau gitu ya ada guru atau ada informan atau ada sumbernya langsung gitu di tempat itu gitu. Seperti itu ya. Jadi media itu bisa saja ada di kelas tetapi tidak bisa menggantikan guru atau tidak bisa menggantikan sumber belajar. Tetapi sumber belajar itu bisa gitu ya. Karena itu tadi satu-satunya yang bisa dipakai oleh siswa belajar gitu ya. Nah, misalkan ini tadi, jadi critical thinking yang tadi misalkan rendah gitu ya, kemudian ada materi pembelajaran di sini biologi, dan ada misalkan di sini mata apa ya ini, saya tulis di sini bab mungkin ya, bab tentang sistem saraf. Jadi maksudnya adalah di sini ketika si guru itu mau mengembangkan sebuah media, maka media itu tadi harus ada alasan gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan target siswanya ini. Siswanya itu kemampuannya seperti apa atau apa sih yang mau kita tingkatkan dari siswa tersebut. Jadi media pembelajaran yang akan dikembangkan itu misalkan critical thinking-nya siswa rendah, maka ini nanti sebagai target untuk media pembelajaran itu harus bisa melatih critical thinking. Kemudian media pembelajaran itu harus ada materi gitu ya. Nah, karena ini adalah mata kuliah desain media pembelajaran biologi, maka pasti materinya itu adalah materi IPA biologi gitu kan. Kemudian yang ini kita sesuaikan juga, misalkan media yang mau dikembangkan oleh guru itu hanya berkhusus pada bab tertentu, misalkan bab di sini saya tulisnya sistem saraf gitu ya. Jadi ini ya apa namanya definisi atau konsep dari media pembelajaran. Oke, nah dari situ adik-adik saya turunkan definisi dari media pembelajaran tadi. Dia itu kan sebagai sarana, wadah, perantara, dan dia tidak bisa digantikan oleh guru gitu ya. Gitu. Jadi guru itu sebagai sumber belajar gitu ya, media pembelajaran itu sebagai sesuatu yang mempermudah sumber belajar itu atau guru itu untuk menyampaikan informasi. Nah, berarti dari ciri-ciri umum ini kita bisa menurunkan apa sih ciri khusus dari media pembelajaran itu. Nah, yang pertama memuat konten atau isi pembelajaran gitu ya. Jadi harus ada materi tentunya. Kemudian yang kedua, dikembangkan dengan tujuan pembelajaran atau tadi targetnya. Kalau kita menyesuaikan skill abad 21, maka apa gitu yang jadi target untuk media pembelajaran itu dikembangkan ya. Kemudian yang ketiga, tidak dapat menggantikan sumber belajar utama tadi gitu ya. Jadi media pembelajaran itu harus punya seseorang yang nanti bisa mendampingi siswa itu belajar atau menggunakan media pembelajaran tersebut di kelas. Entah itu guru atau pengajar gitu ya. Kemudian media pembelajaran itu dikembangkan melalui proses atau tahapan gitu. Jadi ada nanti tahapan-tahapan yang akan kita pelajari di pertemuan ke-7 kalau nggak salah terkait model-model pengembangan gitu ya. Ada 4D, ADDI, dan lain sebagainya. Artinya media pembelajaran yang dikembangkan itu harus melalui proses gitu ya.
Kemudian yang terakhir, karena kita itu berada di abad 21, pasti ciri khasnya atau yang sering yang dikembangkan itu mayoritas elektronik gitu ya. Misalkan kayak e-book, e-poster. Jadi kalau ada kata i di depan gitu, jadi artinya electronic book, electronic poster gitu ya. Tapi apakah misalnya media yang lain yang bukan elektronik, apakah bisa dimasukkan ke dalam sini? Bisa gitu ya. Tapi yang mayoritas kebanyakan elektronik, karena ya kita juga tahu sendiri bahwa anak-anak itu sekarang lebih suka yang berbau gadget atau yang pakai elektronik gitu ya. Jadi ini contoh contoh dari media pembelajaran yang elektronik tadi, e-book, e-poster, dan ini adalah ciri khusus dari media pembelajaran. Kemudian kita ke jenis-jenis media pembelajaran. Tadi juga sempat disinggung oleh presenter ya, ada audio, ada visual, ada 3D gitu, kemudian apalagi multimedia, dan lain sebagainya sebenarnya. Nah, di sini jenis-jenis media pembelajaran itu sebenarnya tidak kaku adik-adik. Jadi bisa jadi misalkan ada yang mendefinisikan atau yang mengkategorikan bukan 4 ini, bisa gitu. Misalkan dia mengkategorikan yang elektronik versus yang non. Itu bisa juga gitu. Tapi kita mesti tahu apa gitu ya maksud dari kategori itu gitu. Kalau misalkan kita pakai ini ya berarti ya kita ikut ini. Kalau misalkan jenis media pembelajaran audio berarti yang berbasis suara gitu ya. Tadi ada podcast, artinya bisa juga media kayak radio ataupun media-media yang kita sering sering konsumsi gitu ya. Untuk entertainment itu bisa dimasukkan sebagai pembelajaran, tapi bedanya adalah podcast untuk ngomongin orang misalkan dengan podcast pembelajaran, ya pasti bedanya dari kontennya gitu. Podcast, radio gitu ya, rekaman suara, misalkan guru mau menjelaskan materi gitu ya, waktunya terbatas di kelas, maka bisa jadi guru bikin podcast atau guru bikin station radio gitu misalkan yang frekuensinya di sekolah misalkan, atau merekam suara itu juga bisa gitu, recorder. Yang penting ada suara di situ ya dan ada materi. Kemudian visual berarti yang bisa dilihat oleh siswa, misalkan gambar itu sudah bisa kategori visual gitu. Gambar misalnya gambar apa? Gambar tadi sistem saraf ya, gambar neuron, gambar otak ya, atau misalkan grafik itu bisa juga masuk sini gitu ya. Buku bisa masuk sini karena ya siswa harus membaca dengan matanya gitu ya. Poster dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian 3D 3 dimensi di sini berarti sesuatu yang bisa dipegang gitu ya. Entah itu rangka ya. Kemudian ada itu kayak alat peraga kan. Berarti yang bisa kita lihat gitu, atau ya objek langsung di sini. Objek langsung di sini artinya adalah kalau kita sesuaikan dengan materi biologi, objek langsung itu yang paling the best gitu ya, karena ya kita tinggal menghadirkan objek langsung itu gitu di kelas untuk siswa itu tahu bahwa apa yang mau dia pelajari itu yang dia bisa lihat, dia bisa pegang. Misalkan kita ambil aja misalnya bunga gitu ya sebagai objek langsung untuk belajar tentang tumbuhan gitu, atau misalnya ngambil sesuatu yang langsung, itu bisa jadi dia sebagai media pembelajaran juga gitu, objek langsung. Atau tiruan, itu juga bisa, tiruan tadi kayak alat peraga itu ya, rangka ya. Kemudian multimedia, multimedia ini ya bisa lebih dari satu unsur gitu ya, media, misalkan gabungan antara audio dan visual, games, itu dia masuk sini gitu. Artinya kalau yang tadi dia berdiri sendiri audio dan visual, kalau multimedia bisa lebih dari satu elemen gitu ya. Kita misalnya mau bikin video, nah video itu pasti at least ada suara, pasti ada juga visual gitu.
games itu pasti juga multimedia karena dia macam-macam. Ada audio, ada visual, kemudian ada unsur permainannya dan lain sebagainya. Gitu, ya. Jadi tergantung si guru itu nanti mau mengembangkan media pembelajarannya seperti apa, ya. Oke, saya sudah selesai ya mengenai tambahannya. Jadi nanti ini silakan bisa dilihat kembali, saya akan upload ya. Siapa tahu ada yang mau belajar lagi setelah ini. Oke, itu saja untuk tambahan dari saya. Kita langsung masuk ke presensi ya. Jadi ini enggak ada stop-stopnya adik-adik. Langsung habis materi, saya langsung ke presensi gitu ya. Jadi di presensi ini seperti biasa kalian harus on cam dan juga harus nyaut gitu ya. Ya, di sini sudah saya isi presensinya untuk tanggal dan materi ya. Saya panggil namanya satu-satu. Yang pertama tadi Cahyati, dia sakit ya? Atau hadir? Sakit. Chandra? Chandra hadir? Ibu hadir, Ibu. Saya keluar dari Zoom, Ibu. Oke, Nurila? Hadir Ibu. Fadila? Hadir Ibu. Naila Darwis? Hadir Ibu. Oke. Wastia? Hadir Ibu. Nur Fadila? Hadir Ibu. Sarmayu? Hadir Ibu. Afifah Hairunisa? Hadir Ibu. Yara? Hadir Ibu. Isma Ramadhani? Hadir Ibu. Manda? Miftahul Jannah? Rahma? Hadir Ibu. Naila Huria Balkis? Hadir Ibu. Syafira Nur Awalia? Tidak ada suara, Bu. Itu ya. Iya, saya tahu ada Syafira di situ tapi tidak bisa bersuara. Jadi nanti lain kali bisa dicek lagi ya ininya audionya. Najwa Putri Julia? Hadir Ibu. Oke. Nur Hidayah Maharani? Hadir Ibu. Vini Rianti Monsangi? Hadir Ibu. Korina Bayangkari? Hadir Ibu. Fajar Dewangga? Hadir, Ibu. Oke. Muhammad Yoga? Hadir, Ibu. Fitria Makmur? Hadir Ibu. Oke. Amali Amanda? Hadir Ibu. Mana? Suaranya ada tapi mukanya nggak ada. Ada Amalia. Ada Ibu. Oke. Nur Afia? Hadir Ibu. Febriani? Hadir Ibu. Oke. Zahra Arabella? Hadir Ibu. Oke. Ada yang belum saya panggil atau terskip tadi? Ibu izin. Manda sakit Ibu. Mana sakit apa? Asam lambung. Oh, aslam. Miftahul Jannah ada? Berarti ada lagi yang belum?
Sudah. Yang pertemuan 1 yang hadir tapi belum ada namanya, yang mungkin belum saya isi presensinya ada. Oke, saya simpan ya. Error. Nah, ini juga ya. Saya harus. Nah, kalian adik-adik kalau tadi sudah diisi presensinya, silakan bisa langsung mengerjakan mind map-nya ya. Kita punya waktu sampai jam 9.10 ya. Silakan. Saya sambil iniin dulu presensinya. Kerjasama dengan komunitas. Nanti kalau misalkan sudah ada mind map-nya yang dibikin, tinggal difoto, terus diupload di sini ya. Biar nanti bisa kelihatan siapa saja yang sudah mengumpulkan.
Kalau ada yang kesulitan, silakan nanti bisa kasih tahu ya. Ibu, ini dalam bentuk PDF atau gambar saja? Boleh mana-mana, yang penting bisa jelas saya baca. Boleh gambar, boleh PDF.
Jadi kalau sudah di jam 9.11 nanti akses untuk mengupload mind map-nya akan saya tutup ya. Jadi masih ada 5 menit kurang. Ada berapa orang sih? Orang. Dari 5, 27. Oke, tinggal 1 menit lagi. Di sini kalau saya lihat yang baru mengupload itu ada 16 orang gitu. Jadi masih ada 11 orang lagi kalau dari daftar hadir kalian. Apakah ada kendala yang belum mengupload? Silakan bisa kasih tahu dulu ke saya. Siapa tahu saya bisa kasih dispensasi. Tapi kalau tidak ada respon berarti saya langsung tutup. Sayang ya kalian hadir tapi kalian nggak mengerjakan tugas itu. Jadi sudah ada nilai sebenarnya nantinya kalau kalian sudah mengerjakan tugas ini. Ada yang mau kasih alasan mungkin atau jawaban, siapa tahu ada kendala, entah kendala apa gitu. Oke, sudah di jam 9:10. Ibu sementara upload Ibu. Masih sementara upload. Oke, kalau seperti itu saya kasih dispensasi untuk pertemuan ini ya. Saya kasih waktu 30 menit ya. Itu sudah banyak itu. Jadi nanti di jam 9.40 saya akan tutup ya. Karena sekarang saya harus beralih ke kelas D gitu di jam 9.10. Nah, untuk pertemuan ketiga Adik-adik tawaran saya karena hari Selasa itu di pekan depan itu dia libur apa ya, Imlek kah atau apa itu. Nah, apakah kita bisa masuk gitu ya, tetap bisa masuk karena
Kalau misalnya kita libur, nanti kasihan untuk pertemuan-pertemuan bersama dosen kedua gitu, karena nanti bisa saja ada libur lagi. Gitu. Nah, tawaran saya seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau libur, berarti ya saya harus kasih libur semua untuk mata kuliah di hari Selasa. Begitu ya. Saya mungkin bisa dapat jawabannya juga jam 4 sore dari Sarma Ayu, apakah mau masuk atau bisa libur gitu. Tapi tawaran saya tadi kita tetap bisa masuk gitu, karena kita online juga adik-adik, jadi tidak ke kampus. Begitu saja ya untuk hari ini, jadi tolong bisa dipersiapkan untuk kelompok 2 untuk presentasinya, moderator dan notulen dari kelompok 3. Oke, itu saja dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung sampai selesai. Jadi kalian sudah